Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta pada dunia adalah pangkal semua kesalahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Hasan Basri. Mengapa ada hadis seperti ini? Apakah kalimat ini sekedar pernyataan ataukah suatu kesimpulan? Marilah kita cari buktinya di alam nyata. Pernahkah kita melihat atau paling tidak mendengar pedagang yang curang di dalam menimbang? Bukankah kita sering melihat atau menyaksikan pejabat yang tertangkap oleh KPK karena korupsi? Bahkan tak jarang kita lihat seorang ulama yang menjalani hidupnya dengan glamor atau penuh kemewahan. Bukankah semua itu tanda bahwa mereka sangat cinta dengan kehidupan duniawi? Bukankah hal itu sebagai bukti bahwa mereka tidak peduli dengan kebenaran? Bagi kita yang terlalu sering membaca buku atau kitab suci, di mana banyak dikemukakan tentang ajaran-ajaran agama, moral, nilai-nilai kebajikan, menegakkan kebenaran dan seterusnya, sulit sekali untuk menerima kenyataan yang sangat kontradiksi, bertentangan dengan ajaran-ajaran moral atau ajaran-ajaran Tuhan. Bagaimana mungkin pejabat yang begitu terpelajar, terhormat, dan agamis masih bisa melakukan tindakan korupsi? Padahal mereka ketika dilantik disumpah dengan kitab suci di atas kepala mereka. Bagaimana mungkin seorang ulama yang dikenal alim, saleh, yang dianggap sebagai simbol ahli surga karena memang sering membicarakan surga dan mengajak-ajak masuk surga, bisa menjalani kehidupan yang begitu glamor, yang tak mau kalah dibanding selebriti, pejabat, atau bahkan pengusaha? Lihatlah rumah mewah dan mobil mewah mereka, serta pakaian-pakaian yang bagus mereka. Itukah yang disebut bahwa ulama adalah pewaris para nabi? Dan masih banyak lagi, atau mungkin terlalu banyak untuk disebutkan contohnya satu persatu, tentang betapa tidak sesuainya kenyataan dengan teori-teori akhlak yang tercantum dalam kitab suci. Lalu, siapakah yang harus disalahkan? Kitab sucinya atau justru kenyataan yang ada? Wahai anak-anakku, murid-muridku, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, keyakinan yang diajarkan oleh para rasul dan para penyampai berita ketuhanan yang akhirnya disebut agama. Dan bila ajaran itu dibukukan, disebut dengan kitab suci, pastilah diambil dari pengalaman, kenyataan hidup, maka tidaklah mungkin bertentangan dengan realita. Dan Tuhan yang dikenal sebagai Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Bijaksana tidaklah mungkin memiliki kesalahan. Manusianya lah yang gudangnya kesalahan dan kesialan, dan sumber dari segala sumber kesalahan bagi manusia adalah hubbud dunya atau cinta pada dunia. Sebagaimana hadis di atas bahwa cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Kebalikan dari dunia adalah akhirat. Jadi bila kalimat tersebut dibalik, maka akan menjadi pangkal dari semua kebenaran adalah cinta akhirat. Mengapa demikian? Sebagaimana yang telah kita semua tahu bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani, jiwa dan raga.
Jiwa adalah serpihan atau bagian dari Tuhan yang dimasukkan ke dalam rahim seorang calon ibu, di mana janin telah ada di dalamnya. Jadi rohani berasal dari Tuhan, sedangkan jasmani dari kedua orang tua. Tuhan bersifat selamanya atau abadi, sedangkan orang tua bersifat sementara yang pada akhirnya akan musnah. Sampai di sini mestinya kita telah maklum mengapa cinta dunia adalah suatu kesalahan. Karena sifatnya yang hanya sementara. Semua kenikmatan dunia adalah kenikmatan tubuh. Semuanya akan berakhir seiring dengan hancurnya tubuh. Makanan lezat, pakaian bagus, istri yang cantik molek, suami dan gagah dan tampan, rumah dan mobil mewah, ladang yang luas, jabatan yang tinggi dan seterusnya. Semuanya hanyalah sesaat jika dibandingkan dengan rohani yang abadi. Jasmani adalah bagian luarnya, sedangkan rohani adalah dalamnya. Dunia adalah luarnya, akhirat telah kedalamannya. Apalah artinya istri cantik dan molek bila hatinya jahat dan ucapannya selalu menyakitkan? Apalah artinya suami yang kaya, gagah dan tampan, tetapi hobinya main perempuan? Tiada gunanya harta yang melimpah ruah, namun hasil dari menipu, memeras, atau korupsi suatu saat justru akan menjadi musibah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, jalan kehidupan jasmani dan jalan rohani adalah seberang jalan. Bila rohani ke kanan, maka jalan jasmani adalah ke kiri. Bila akhirat ke kanan, maka dunia adalah ke kiri. Jalan menuju ketenangan diri arahnya ke kanan, sedangkan jalan menuju kejayaan diri arahnya ke kiri. Berapa ongkos yang harus dikeluarkan hanya untuk menjadi anggota dewan selama 5 tahun, itu pun bila berhasil. Jika dibanding apabila digunakan sebagai modal untuk tani atau modal untuk berdagang, miliaran rupiah yang digunakan untuk modal bertani atau berdagang mungkin akan lebih mudah untuk menghasilkan ketenangan hidup. Lalu, berapakah harga dari ketenangan hidup? Agama mengajarkan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang atau damai. Kedamaian ada di dalam hati yang selalu diisi oleh rasa-rasa ketuhanan. Itulah ongkos ketenangan atau kedamaian hati, yaitu hati yang bersih dari noda-noda hubbud dunia, kemelekatan, kemilikan akan hal-hal duniawi. Hati yang telah dibersihkan dari kotoran duniawi akan menghadirkan rasa-rasa ketuhanan yang memang maha suci. Hanya hati yang suci yang mampu menampung yang maha suci. Oleh karena itu, jauhkanlah hati kita dari cinta dunia. Cinta dunia bukan berarti banyak harta. Cinta akhirat bukan berarti miskin harta. Cinta dunia pasti miskin akan kebajikan, sedangkan cinta akhirat pasti melimpah akan kebajikan. Jika sudah tahu demikian, masihkah kita cinta dunia? Wallahu a'lam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.